Situs Warung Boto, bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Veteran nomor 77 Warung Boto, Kecamatan Humbelarjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Warung Boto dulunya adalah sebuah pasanggrahan raja dan keluarga yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono Mangkubumi II pada tahun 1765 hingga 1792. Sejak ia menjadi seorang pangeran dengan nama Pangeran Raja Kusuma, yang merupakan sebuah situs bersejarah dari abad ke-18. Situs ini, selain menjadi tempat beristirahat penggunaan bangunan pasanggrahan, Raja Winangun ini juga merupakan sebuah benteng pertahanan dari sisi timur Keraton Ngayogyakarta. Dalam pasanggrahan tersebut juga dilengkapi dengan kolam pemandian sebagai sarana bebersih keluarga kerajaan, yang di dalamnya terdapat sebuah tuk atau mata air dengan taman yang dibangun di lokasi di dalam pasanggrahan. Air yang keluar dari tuk tersebut ditampung di dalam kolam, kemudian digunakan sebagai sarana pemandian untuk raja dan keluarga. Situs ini dibangun dengan gaya arsitektur Jawa Eropa. Perpaduan ini terlihat jelas pada bentuk bangunan, dekorasi, dan ornamen yang digunakan. Di dalam bangunan tersebut juga terbagi beberapa ruangan. Selain menjadi sarana tempat berganti busana, ruangan tersebut ada yang dinamakan mihrab atau tempat beribadah. Di bagian sisi utara dan sisi selatan, di bagian belakang terdapat bangunan tinggi atau semacam gardu pandang. Situs Warung Boto ini, atau lebih tepatnya disebut dengan Pesanggrahan Rejo Winangun, dibangun pada tahun 1785 Masehi. Dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II pada saat beliau belum naik tahta menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta. Ceritanya panjang. Di catatan penduduk dan cerita penduduk sekitar situs ini, dahulu situs ini keadaannya rusak. Jadi yang tampak di permukaan itu hanya setumpukan bata, sehingga oleh beberapa oknum, bata yang menumpuk dan tidak karuan tersebut kemudian diperjualbelikan. Nah, kemudian orang kalau mau beli bata ya tinggal ngambil di situs ini. Makanya kemudian dinamakan oleh penduduk sekitar dengan Warung Boto. Padahal nama aslinya adalah Pesanggrahan Rejo Winangun. Jadi bangunan yang dapat diartikan sebagai bangunan yang memberikan kesejahteraan. Ada beberapa di catatan sejarah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu ada beberapa catatan berkaitan dengan latar belakang pendirian Pesanggrahan Rejo Winangun. Yang pertama adalah sesuai dengan fungsinya, pesanggrahan adalah tempat raja beristirahat, tempat raja untuk sireng penggalih atau menenangkan hati berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan sebagai kepala pemerintahan. Tidak hanya raja sendiri, tetapi juga dengan keluarganya. Yang kedua, dari tinggalan bangunan yang ada di sini, berdasarkan ciri arsitekturnya, itu terdapat fungsi strategis militer, yaitu tempat ini digunakan untuk berkumpulnya para prajurit dan melakukan pengintaian atas pergerakan Belanda pada waktu itu, penjajah kolonial. Situs seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan penamaan situs Warung Boto, pada masa sebelum kita rehab 2010, di awal mulai 2010 kita melakukan rehab, permukaan
situs ini, permukaan bangunan di situs ini didominasi oleh bata yang terkelupas. Nah, seperti yang sudah tampak pada dinding-dinding, hampir semuanya sudah kita rehab, sudah kita konservasi. Mulai tahun 2010 sampai tahun ini 2023. Mungkin pertama yang paling umum adalah melakukan vandalisme, coret-coret atau menggores benda tajam, menorehkan nama, kenang-kenangan, kemudian membuang sampah sembarangan, kemudian yang berkait dengan keselamatan itu memanjat. Nah, karena memang tempat ini sangat-sangat nyaman. Ini di atas itu dinding aja ketebalannya hampir 40 cm. 30 sampai 40 cm itu. Kemudian untuk kita bisa jalan di atas itu sangat-sangat nyaman, tapi itu tidak diperbolehkan. Kemudian berkaitan dengan adat istiadat kepercayaan masyarakat setempat juga tidak boleh berbicara kotor ataupun melakukan ritual-ritual yang berbau mistis dan lain sebagainya juga tidak diperkenankan. Gaya arsitektur situs Warung Boto lebih cenderung disebut sebagai bangunan Indis. Bangunan Indis yang berkaitan dengan tempat peristirahatan untuk raja. Tetapi dominasi terbesarnya adalah bangunan Jawa. Jadi dari sisa tinggalan struktur yang ada, kemudian kita mencoba melakukan rekonstruksi, ternyata ciri arsitekturnya malah bangunan Jawa dengan atap limasan. Pertama kita sudah melakukan rekonstruksi. Kemudian setelah melakukan rekonstruksi, kita melakukan rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi ini ada beberapa perlakuan khusus. Pertama, menjaga keaslian bahan, menjaga keaslian teknologi, tata letak, dan sejarahnya. Bangunan ini tidak menggunakan PC, tidak menggunakan Portland semen, tapi menggunakan Bligon. Terdiri dari campuran semen merah, pasir, dan kapur. Untuk itu, ketika kita mengembalikan juga menggunakan bahan yang sama. Nah, resikonya, kemungkinan jamur itu berkaitan dengan cuaca di Indonesia pada umumnya, itu akan cepat tumbuh. Nah, kita melakukan konservasi rutin. Ada konservasi pembersihan kering dengan cara menyikat, kemudian ada pembersihan basah dengan menyiram air, dan ada juga pembersihan menggunakan bahan kimia. Nah, itu yang bisa kita lakukan seperti itu.